Ya, yang pertama, nah mungkin kalian masih baru tahu nih ya. Nah, nama Kak Afid kenalan dulu ya. Namanya Afid Santoso, panggilannya Kak Afid ya. Hari ini Kak Afid akan gantikan Kak Hikmah ya untuk pelajaran hari ini. Jadi nanti Kak Afid akan mengajar sampai 90 menit ke depan, khusus untuk hari ini aja ya. Karena berhalangan ya. Nah, tutor kalian. Jadi Kak Afid akan mengajar tentang pengulangan kontrol Git ya. Nah, jadi nanti Kak Afid akan coba kenalan dulu sama kalian. Di sini ada Akbar atau Abi ya. Panggilannya siapa nih? Abi kak. Abi ya, Abi. Oke, Abi. Nah, kalau Kak Afid panggilannya Kak ya, Kak Afid ya. Kemudian Alvito, nah panggilannya siapa nih? Itu doang kak. Vito doang. Oke, Hafiz. Panggil aja Hafiz. Hafiz ya. Oke, selanjutnya Nolan. Ini panggilannya siapa? Nolan. Pelan nggak? Nolan ya. Rifano. Nah, Rifano panggilannya siapa, no? Rifano. Rifano ya. Oke, berarti ini sudah sama. Panggilannya Abi, Alvito, Hafiz, Nolan, dan Rifano ya. Nah, Kafit itu tinggalnya di Jakarta Selatan. Ya, tapi Kafit aslinya Lampung. Ya, Kafit asli dari Lampung. Kafit tinggal di Jakarta Selatan sekarang. Kafit kerja ya. Nah, Kafit kerjanya bukan hanya sebagai guru ya, tapi Kafit kan ngajar gurunya weekend. Nah, Kafit biasanya kerjanya sebagai programmer ya di kantor gitu ya. Kantor Kafit di Pondok Indah ya, Jakarta Selatan. Nah, Kafit tinggalnya di Pondok Pinangnya. Nah, mungkin ada yang sama-sama Jakarta, siapa tahu ketemu Kafit ya. Nah, bisa saling sapa. Siapa tahu Kafit ketemu Hafiz, ketemu Abi gitu. Nah, oke. Kita hari ini, nah ini sudah hadir Cheryl ya. Ini Kafit manggilnya Cheryl ya, karena sesuai dengan name-nya ya, username-nya di Zoom-nya Cheryl ya. Oke, kalian by the way, kalau hari Sabtu gini libur ya sekolahnya. Nih, Abi, Vito, coba Hafiz, Nolan, Anu. Libur ya sekolahnya? Belum. Oh belum, berarti masuk tadi. Iya. Oke, masuk ya. Berarti ada yang masuk ke Kafit, ada yang libur ya. Tapi ujian sama nggak hari Senin kalian ujiannya? Ujiannya hari Senin. Sama? Atau ada yang sudah selesai? Atau ujiannya hari ini? Sudah. Oh, Nolan. Sudah ya, Nolan ya. Oke, karena murid-murid Kafit yang lain itu ujiannya hari Senin ya. Oke. Nah, karena ujiannya hari Senin, ya berarti kalian sama ya, harus belajar ya berarti hari Minggunya. Oke, ini sudah ada teman-temannya sudah hadir semua belum? Kayaknya sudah hadir semua ya. Kalau sudah hadir semua bisa Kafit mulai nih kelasnya hari ini. Oke ya, Kafit sambil share screen dulu. Hmm, oke. Sudah terlihat? Sudah? Sudah ya. Ya. Bisa Kak mulai biar mempersingkat waktu karena materi kita cukup panjang hari ini. Ya. Nanti kalau di Kafit gak apa-apa langsung tanya saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, Kafit izin nanya ya. Boleh langsung tanya. Atau ada yang ketinggalan, bingung ya, langsung tanyakan. Nah, dari Kafit gitu aja. Jadi nggak perlu bingung ya kalau mau langsung tanya, tanya aja. Kemudian izin kalau mau ke belakang toilet silakan di chat aja. Kafit izin ke toilet dulu atau Kafit izin minum dulu ya, boleh. Oke, siap, ready buat materi hari ini karena kita sudah lewat 5 menit nih. Sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin ada? Nggak ada ya? Oke, Kafit mulai. Kita akan belajar tentang pengulangan ya, pengantar Git. Nah, Git.
Sebenarnya ini pasti kalian sudah tidak asing ya, atau sudah pernah belajar tentang Git. Kami coba bahas sistem kontrol versi ya, atau version control system. Nah, kalau disingkat tuh SKV ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, ini adalah sebuah ibaratkan kayak platform iya atau sebuah sistem juga iya ya, atau ibaratkan aplikasi apps juga bisa iya ya. Nah, Kafit mau ngajak sebuah eh, case ya. Contoh gini, sebuah case-nya. Namanya Nolan. Nolan ini lagi di Indonesia, ya kan? Nolan di Indonesia. Kemudian Hafiz ini sedang berada di luar negeri. Katakanlah Hafiz lagi ada di Singapura. Nolan di Indonesia. Rifano itu lagi ada di Australia. Oke, ya kan? Australia. Oke, Nolan lagi ada di Indonesia. Hafiz itu lagi ada di Singapura. Oke, misalkan si siapa tadi? Rifano ya, Australia. Rifano di Australia. Kemudian pengen diskusi sama Hafiz nih, ya kan? Mengerjakan sebuah satu project. Ya, Nolan, Hafiz, dan Rifano mengerjakan satu project besar. Ya, projectnya project coding. Nah, gimana cara untuk mentransfer antara mereka semua? Ya, Rifano di Australia, Hafiz di Singapura. Gimana cara transfernya? Melalui apa? Biasanya yang kalian ketahui. Nah, biasanya kalau untuk transfer file melalui apa? Nah, ada yang bisa jawab contohnya? Untuk transfer file, misalkan satu project nih, Kafit assign ke kalian. Kalian biasanya transfernya melalui apa? Ayo, Hafiz, menurut Hafiz melalui apa, Hafiz? Rifanu? Google Drive. Google Drive, oke. Menurut Nolan? Nolan kemana? Atau menurut teman yang lain, Cheryl, Alvito, Abi, selain Google Drive? Ya, Google Drive, kata Hafiz. Google Drive, Rifanu ya. Oh, di chat ya. Ya, Google Drive ya. Oke. Mereka melalui Google Drive. Ngobrolnya. Ngobrol ya. Transaksi dari filenya kirim-kiriman. Atau melalui email sama saja ya. Nah, menurut kalian Google Drive itu optimal nggak untuk mengirim file? Bisa, bisa jadi. Nah, tapi Google Drive itu kalau misalkan nih, keadaannya adalah Rifano mau mengerjakan dengan Nolan mau mengerjakan pada waktu bersamaan, ya, pada waktu bersamaan. Misalkan Rifano mau mengerjakan jam 7 malam nanti. Kemudian Nolan mau mengerjakan jam 7 malam juga. Nah, kira-kira bisa nggak Google Drive itu bisa dikerjakan secara bersamaan? Nggak bisa ya. Kenapa misalkan nggak bisa, Kafit? Karena gini, file yang sudah dikerjakan sama Rifano, misalkan di sini, dikirim ke Nolan, berarti Nolan harus nunggu Rifano selesai dulu mengerjakan. Iya kan? Harus menunggu mengerjakan selesai dulu si Rifano. Baru dikirim. Kemudian juga sama, Nolan dikirim ke Hafiz. Hafiz harus nunggu dulu punya Nolan. Dari Indonesia dikirim ke Singapura melalui Google Drive. Harus nunggu dulu selesai. Nah, hal ini menjadi
hambatan ya. Kenapa Kafit bilang hambatan? Karena saling menunggu, ya kan? Nggak bisa tuh dia live langsung mengubah gitu. Ngerjain barengan nggak bisa dari jarak jauh. Karena Google Drive itu kan ngerjainnya harus nunggu selesai dulu baru bisa digunakan. Nah, kalau begitu, ada nggak sih platform yang bisa atau sistem yang bisa mengerjakan secara bersamaan, tapi tanpa menunggu teman yang lain harus selesai. Di Indonesia nggak harus nungguin yang Singapura dulu. Australia nggak harus nungguin Indonesia dulu. Sama-sama ngerjain bareng-bareng. Ya kan? Nah, gimana caranya, Kak Fit? Caranya hari ini kita akan belajar. Namanya adalah GitHub. Namanya apa? Namanya GitHub. Nah, ada yang sudah tahu belum GitHub ini apa sebelumnya? Ada yang sudah punya atau bahkan siapa yang udah punya? Tahu ada yang sudah tahu, boleh. Rifano sudah. Oh, Rifano udah tahu. Berarti Rifano udah punya GitHub. Tapi nggak dipakai. Dipakai, oke. GitLab. Tahu GitLab nggak? Kamu biasa juga pakai GitLab ya? Enggak. Oh, nggak juga. Oke, GitHub. Berarti hari ini harus selalu pakai GitHub berarti ya. Kak Afid sampein materi ini, gunakan GitHub. Kenapa Kak Afid gunakan GitHub? GitHub ini powerful, ya. Nanti Kak Afid sebutin lah version control system yang lainnya. Tapi fokus kita hari ini adalah GitHub. GitHub ini adalah layanan untuk kita berbagi informasi. Ingat kata-katanya, berbagi informasi. Selain berbagi informasi, dia punya keunggulan. Aksesnya cepat dan fleksibel. Jadi tadi, Hafiz, Nolan, Rifano itu bisa mengerjakan dalam waktu bersamaan walaupun berbeda tempat. Walaupun berbeda tempat. Mau di negara manapun, di belahan dunia manapun, itu bisa mengerjakan secara bersamaan. Tanpa harus menunggu. Nah, inilah GitHub. Ya. Nah, kemudian GitHub ini kalau kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, kalian bisa menguasai sistem ini, ya, kalian bisa mendapatkan pekerjaan di berbagai dunia, oh, berbagai negara ya. Dunia kan cuma satu. Berbagai negara. Kalian bisa bekerja dari luar negeri, bisa kalian bekerja dari Malaysia, kalian bekerja remote, ya kan istilahnya programmer itu bisa remote ya. Nah, remote job. Kalian dapat pekerjaan dari Dubai, dari Qatar, dari negara-negara yang gede, Amerika, Australia, ya. Nah, menjadi seorang software engineer. Ya. Pakai GitHub. Nanti Kak ajarin ini. Ya, ini penting banget. Kalian mau dapat, kalian sekarang SMK ya, SMA SMK ya, SMA ya, berarti ya, teman-teman ya. Nah, di usia SMA, kalian udah bisa ngasilin duit. Caranya kalian harus bisa ini sebagai uh, tools ya untuk mendapatkan duit. Kenapa Kafit? Nah, Kafit ajarkan dalamnya. Ya, Kafit akan ajarkan membuat file ya, ditulis dalam PyQt. Kemudian nanti kalian akan daftar GitHub-nya tadi yang sudah punya Rifano ya. Kemudian profilnya dan juga nanti mulai publish kode aplikasinya ke ini GitHub ya dan menambahkan lisensi file README. Nah, nanti Kafit ajarkan caranya. Oke, pertama kita akan membuat file yang dapat dieksekusi ya. Nah, jadi ini adalah learning path kita. Jadi kita akan membuat proyeknya, kita buat aplikasinya, kemudian kita daftar GitHub-nya. Setelah itu kita buat repository atau penyimpanan ya. Repository itu atau bahasa lainnya penyimpanan ya, penyimpanan. Kemudian kita terbitkan bersama README. Oke, nanti kita menjadikan file.exe, kemudian kita
kumpulkan folder tugas dan kita push ya. Oke, yuk kita buat file yang dapat dieksekusi. Pertama, silakan kalian buka LMS-nya dulu. Nah, sambil buka LMS, silakan dibuka VS Code-nya ya. VS Code-nya pakai yang VS Code Algo, oke? Pakai VS Code Algo. David pakai VS Code Algo. Atau pakai yang nggak punya extension Algo-nya boleh pakai yang uh, dari Microsoft ya, Visual Studio Microsoft-nya. Oke, ini ya sudah hadir teman-teman yang lain ya. Nah, Fitian, oke ya. Rashid. Nah, yuk silakan dibuka LMS-nya. Silakan buka nomor yang ke 29 ya. Nah, unggah tangkapan. Oke, berarti ini ada tugasnya harusnya. Oke, ini dasar-dasar GitHub-nya. Nanti kita coba pelajari ya. Oke, buat repo, apa ini ya? Yuk, pertama kita buat filenya dulu. Silakan buka Visual Studio Code. Oke, David buat sini ya. Lesson buat sini. Ya, yuk silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Atau ada kendala, teman-teman? Nah, izin bertanya aja. Kalau GitHub Oke. itu berarti kita bisa mengerjakan proyeknya bareng-bareng kalau pakai aplikasi atau website ini ya, Kak. Iya, betul. Jadi kayak kalau kita ngerjain presentasi di Canva gitu ya, Kak, kira-kira. Hmm, gambarannya, oh, oke. Oke, oke, bagus-bagus pertanyaannya. Hmm. Ya, jadi sebenarnya bukan kayak live di Canva, tapi gini. Nah, contoh, ini Kafit, ini kerjaan Kafit ya. Nih, Kafit punya file namanya main.py dan juga main.kv. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Share screen Kafit kelihatan ya? Kelihatan? Besaran ya. Nih, ada Hmm. main.py dan main.kv. Katakan gini, Kafit buat satu folder lagi. Misalkan ini folder namanya Vitian. Oke, kemudian Vitian ya. Vitian. Oke, kemudian Kafit buat satu folder lagi namanya Fit misalkan. Satu folder lagi namanya tadi siapa lagi? Namanya Rifano gitu ya. Rifano. Oke, misalkan ada tiga. Rifano, Afid, dan Fitian. Nah, GitHub ini bukan seperti kayak Canva. Dia bisa live gitu. Misalkan nanti ada kursornya punya Fitian gitu. Tiba-tiba ngubah klik-klik-klik-klik gitu ya. Nggak kayak gitu. Tapi kayak gini. Kavit akan, misalkan manajer akan mengirimkan folder seperti ini. Oke, nah akan dipisahkan.
Vitian itu akan mengerjakan foldernya Vitian saja. Misalkan di dalamnya Vitian ada vitian.py gitu ya. Nah, nanti Vitian akan ngerjain yang ini aja. Kafit itu akan ngerjain punya Kafit aja. Kafit.py gitu ya. Rifano sama. Rifano akan ngerjakan punya Rifano aja. Rifano.py. Nah, gimana cara bersamaan Kafit? Bersamaannya begini. Kafit nanti akan ngoding punya Kafit. Misalkan di sini ada oh, nggak ada emet nih ya. Ya gitu ya. Misalkan HTML. Nah, ya. Misalkan HTML Kafit gitu. Ya Kafit berarti ngoding punya Kafit aja. Nah, di Vitian pas di layar Kafit nih, Kafit lagi di Indonesia, Kafit nggak ngeliat nih punya Vitian ada codingan. Nah, ketika 5 menit ke depan, kalau Vitian nge-push, push itu artinya mengupload. Nah, nanti tiba-tiba Vitian di sini file Vitian di tempat Kafit itu ada muncul codingan punya Vitian. Ya, codingan punya Vitian gitu. Nah, tiba-tiba muncul. Terus 10 menit ke depan, ternyata Rifano nge-push lagi. Oh, ternyata muncul Rifano codingan ya. Nah, gitu muncul gitu ya. Padahal mengerjakannya secara bersamaan, tapi Kafid nggak ngelihat aktivitas yang dilakukan Fitian tuh apa di sini. Nggak live gitu, nggak kayak Canva. Canva kan live kan, ada kursornya geser-geser. Kalau orang lagi nganuin, nah lagi edit-edit ya, muncul ya kursornya. Nah, tapi kalau GitHub itu enggak. Ya. Dia hanya ngerjakan secara bersamaan, tapi dia bisa push, bisa nge-get punya teman-temannya yang lain. Tapi nggak muncul gitu perubahannya langsung nggak. Kalau hanya di push dan di pull gitu ya, ditarik, di pull ditarik, di push didorong, gitu aja. Gitu Fitian. Gimana? Jadi kalau yang tanpa itu kita benar-benar kerjanya itu live barengan. Live Kalau barengan. untuk yang GitHub, kita itu Hmm. dibagi-bagi tugas, nanti dikumpulin gitu. Ya, di push dan di pull, gitu ya. Jadi nggak live langsung ada gerakan kursor kawannya gitu ya. Kalau di Canva kan bisa kan? Kelihatan kan? Misalkan Kavin di Jakarta, Iya. Vitian di mana? Vitian di mana tinggalnya? Oh, ngerti Kak. Ya gitu, jauh gitu ya. Nah, nanti bisa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nah, sebelum Kavin. Rifano filenya masing-masing orang bisa import ke file lain. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Nanti ketahuan kok cara pola sistemnya. Oke ya, Kavin lanjut? Lanjut ya. Sudah buat filenya main.py? Sudah ready sebelum Kavit mulai coding-coding? Nah, siapa yang sudah ready? Boleh raise hand ya. Abi sudah belum? Vito, Hafiz, Rashid, Cheryl. Maksudnya kena tabrak gimana tuh? Ketimpa gitu ya? Gimana? Gimana pertanyaannya? Oke, kena tabrak Kavit. Kena tabrak itu gini. Nanti kan kita punya akun masing-masing ya. Jadi nanti kena tabrak apa enggak Kavit? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak kena tabrak. Walaupun kalian sama, nih sama nih ngepushnya ya. Misalkan tiba-tiba file Kavit kehapus gitu ya. Kavit yang udah Kavit buat kehapus gitu di Rivano.
ya kan? Padahal Kafit udah klik. Itu jawabannya di tempat Kafit nggak kehapus. Cuma tempat Rifano aja kehapus. Terus ditimpah lagi filenya. Ketabrak nggak? Jawabannya enggak. Di tempat Kafit enggak aman, di tempat kamu aja yang ketabrak. Nah, kenapa itu? Pertanyaannya bisa kayak gitu. Ya. Kenapa bisa Kafit? Padahal kan sama-sama diupload, sama-sama file yang dikerjakan. Ayo, ayo. Inilah powerfulnya GitHub ya. Nah, penasaran? Nanti kita coba. Jawabannya ada di selanjutnya ya. Oke, sudah buat dulu main.py-nya? Sudah belum? Ini Kafit nggak tahu nih sudah buat belum atau belum sudah buat. Nah, ayo, Kafit pengen tahu responnya dulu nih. Sudah apa belum buatnya? Halo, halo teman-teman, sudah apa belum? Kafit belum bisa mulai nih nanti kalau belum. Gimana ya? Dibikinnya di mana? Bikinnya di Visual Studio Code aja. Buatnya file. Kalian punya Visual Studio Code kan? Punya nggak? Bukan di Sudah kan? Sudah punya? level Dibuat yang spesifik gitu. Yang Bikinnya gimana, maksudnya video Kak? code-nya harus yang diinstal itu atau yang boleh yang dari algoritmik, Kak? yang diinstal aja nggak apa-apa. Atau dari algoritmik kayaknya nggak ada. Ya, dari algoritmik nggak ada. Dari Berarti Microsoft aja. yang itu, Extension nggak, jangan pakai extension algo ya. Karena kita akan membuat file.exe hmm, siap, Kak. yang bisa Jadi mau dieksekut. install dulu. Heeh. Mau install VS Ya, Code dulu. nih, Kavit nggak pakai extension algo ya. Nih, algo Python kan namanya. Nih, Kavit nggak install nih, ya. Kavit nggak install. Kavit pakai yang dari Microsoft. Kavit nggak pasang extensionnya. Nah, oke di sini nanti kita mulai coding sama-sama. Nah, Kavit pengen tahu nih, kalian udah buat belum? Coba. Mana? Bikinnya di web, Kak? Web, Kak? Enggak, Kak? enggak web, enggak web. Gimana? Di Di Algonom Visual, iya Visual Studio Code, pakai VS Code langsung. Kita buat filenya dulu. Dan kita bikin nanti bikin hmm, apa? bikin di yang 29 ini, Kakak? 29-nya kan kayaknya nggak ada filenya ya 29 ya. Ada nggak filenya? Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti buat pakai VS Code yang biasa aja. Nggak perlu pakai extension ya. Berarti di level yang lain ya, Kak? Level lain. Level lain. Jangan deh, jangan level lain. Nanti campur-campur ya. Buat yang baru aja, buat yang baru. VS Code baru. Dilepas dulu extensionnya. Enggak, Kak. Bisa Heeh, tolong, Pak. Bisa tolong pandu nggak, Kak? boleh, boleh. Gimana? Coba share screen. Ya, yang ada kendala-kendala bingung, langsung tanyakan Kak. New file, iya betul new file. Gimana? Coba share screen dulu, Kafit Pandu. Nah, oke, Boleh. extensionnya dilepas dulu aja. Gimana, Kak? Yang Cara lepasnya, klik extension di sini. hmm, Ketik Algo Python. Nah, oke, itu klik. Klik, kemudian disable dulu. bisa boleh. Disable. Ya, sudah. Kamu close. Paste. Enggak, Kak. Nah, Oh, ya gimana? oke, udah gitu aja. Nah, close dulu Ya. extensionnya ya, kayak gitu betul. Terus Nah, ini klik kanan aja di ininya, gimana? di sini. Ininya, algoritmikanya. Oh ini. Algoritmika, ya. Close. Terus ini ya. Ya,
Oke, close lagi aja. Ah, masih ya? Oh, udah di disable. Kamu close aja, masuk lagi Visual Studio Code. Enggak, Kak. Masuk lagi VS Code. Enggak, Kak ya. Di sini nanti tambahin folder filenya di sini. Kalau kalian lihat ya share screen Kafit, tambahin filenya di sini. Nah, nanti tinggal diketik. Kalau sudah masuk lagi, Hafiz. Ini udah masuk lagi, Kak. Tapi Gimana? tampilannya tampilannya kayak tampilan passwording, Kak. Sliding, coba gimana? Kayak gini, Kak. Dari tadi ini, Kak. Ya, betul kayak gitu. Oke, klik ini, klik file, di close ya. Nolan habis di kemudian create file baru. Ya, di restart aja VS Code-nya. Ya, betul tuh kata Rifan. Ini gini aja Ya, ya, Kak. ketik main.py. Ada titik py-nya. Karena kan extensionsnya file Python ya. Iya, .py. Kak. Nah, kayak gitu. Enter. Sudah. Oh, udah, Kak. Dah, kita nanti siap ngoding bareng. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Nah, nanti kalau mau masuk lagi, tinggal hidupin lagi extensionnya, terus di restart. Nanti masuk algoritmika lagi. Gitu ya caranya. Oke, sudah ready? Bisa punya Nolan juga udah. Megalodon kilogram 361 ya, Nolan. Sudah. Yuk, di sini Kavit akan berikan kodenya ya. Kita akan buat menggunakan file main.py. Kalian kan bebas namanya apa ya nama filenya. Tapi kita akan buat file pyqt ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita akan buat gini dulu. Coba kalian salin, David kirim di meeting chat. Ini yang kita butuhkan library-nya, kita taruh di paling atas. Ya, ini. Silakan disalin, taruh di paling atas. Maaf, aku ketinggalan. Saya tadi Hmm. baru install VS Code-nya, Kak. Oke, kalau baru install VS Code bisa buat file baru. Setelah itu salin, kemudian tempel ini. Buat file baru, file, Hmm. new, new file ya, Ya, text kasih. file, Ya, sudah. ini ya. Tempel seperti ini. Ya, Ya. Yang sudah sampai sini siapa saja? Rifano, Rashid sudah. Oke, Rashid, Nazhan, Hafiz, Cheryl. Oh, Cheryl sudah. Alvito, Abi. Oke, good. Sudah semua. Nice. Oke, selanjutnya kita buat sebuah kelas ya. David masih hidupin
Ini lagi ya. Yuk, silakan lanjut diketik. Nah, kemudian ini buat widget, kita buat widget ya. Ini halo, halo Algonova ini aplikasi QT pertama kita. Nah, tuh. Sambil diketik ya, coba. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan Kak Fit. Mau nanya tentang set window title atau label, itu fungsinya apa ya? Tanyakan ya. Selanjutnya, setelah self.label, kita buat self.button ya, biar ada perbedaannya. Nah, ini on button, klik ini jangan show message. Nah, kita buat layout. Nah, ya, oke, Kak Fit tungguin sampai sini ya. Ada yang sudah? Yang sudah, boleh kasih emot jempol. Abi sudah. Oke, good. Abi. Abi sudah. Baru Abi. Yang lain. Cheryl sudah. Oke, good, Cheryl. Ayo lagi.
Yuk, lagi. Alvito sudah. Sip, Alvito. Alvito. Nah, ada lagi. Oke, yang sudah. Kafit lanjut lagi. Ini dikit lagi. Dikit lagi. Kafit coba. Oke, Nolan sudah ya. Oke, kita tinggal tambahkan function soft message. Kemudian di sini terakhir kita pasang if name main application dah. Dah, tinggal tambahin ini ya. Kafit kok ngetiknya cepet banget sih. Kafit make GitHub Copilot ya. Tapi tinggal tap-tap aja udah jadi. Kafit pakai GitHub Copilot ya. Jadi dia ada suggest. Nah, ada suggest. Langsung set ya. Tapi kita harus tahu juga bahasa programnya harus tahu ya. Codingannya harus paham. Sudah seperti ini aja. Ya, ada lagi yang sudah ini. Oke, Nolan sudah. Oke, kalau Kafit jalankan terminal ya. Kafit masuk ke terminalnya CD lesson. Kafit jalankan. Nah, muncul program seperti ini hasilnya. Muncul nggak program seperti ini? Ayo, muncul nggak? Muncul programnya berhasil? Muncul ya. Halo Algonova, ini aplikasi pertama saya. Muncul ya. Oke. Mana berhasil? Rifano, Nolan, teman-teman? Nah, Kak, kode yang terakhir apa ya? Kak, kodenya ketutupan. Iya, bilang ya, Kak Fit nggak kelihatan. Sorry, Alvito, Ceril ya. Nah, itu. Kirain Pak, tadi sudah ya.
Tuh dari nomor 5 kok loncat ke 16 ya? Oh iya. 15. Iya ini Kafit ke atas ya. Hmm. Kak, Ini bisa nih di ini. copy ke chat dulu gak kodenya? Biar gampang nyalinnya. Oke, kamu mau ya? Oke. Nah, tuh Kafit kasih semua langsung ya. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Oke, dari kodenya ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ini fungsinya, ini harusnya kalian sudah pelajari ya tentang PyQt ya. Hmm. Sederhana untuk menampilkan aplikasi berjendela. Ya, aplikasi jendela lah. Munculin pop-up ketika diklik, show message. Ya, gitu aja sebenarnya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut proses GitHub-nya. Karena kita sudah punya satu file project. Aman? Oke. Tapi tunggu waktu 2 menit, baru kita lanjut ke GitHub-nya ya. Silakan di... Kak, kok kode saya error? Mana Abi errornya? Coba. Ya, David share screen dulu coba lihat. David perlu lihat dulu nih. Typo mungkin ya. Coba lihat mana. My app object has no attribute show message. Show message. Oke, David udah lihat errornya. Kamu scroll ke atas. Oke. Ada show message yang kamu belum punya di situ. Ya. Nah, by the way, kamu udah pernah install belum aplikasinya? Install aplikasi. Install ini nih. Install apa, Kak? Coba. Message. Information. Oke, berarti ini yang kamu belum punya. Adalah gini. Kamu ketik untuk menjalankan, kamu perlu cek install PyQt dan PyInstallernya. Jadi gini, David ajarkan dulu ya. Coba lihat share screen David semuanya. Lihat share screen David. Oke ya. Open terminal. David cek pip list. David itu punya library apa aja sih di Python? Nih, David punya PyQt 5. Ya, ini kamu harus cek. Apakah kamu punya ini? Ya, coba punya nggak? Siapa tadi? Abi, ya. Cek Bi. Cara ceknya ketik aja pip list. Nih, kayak gini. Nih, ketik pip list. Nah, ada nggak ini? Coba cek. Gimana Abi? Gimana Abi? Ada? Ada. Ini, Kak. Ada. Coba. Ay, mana tadi? Oke. Ya, ada ya. Berarti show message nih kamu nggak ada nih. Oke, sekarang
Ada import sys, kamu punya nggak ya sys? Harusnya punya ya. Oke, coba Kak Fit lihat. Self.show message. Oke. Kalau punya saling punya Kak Fit, bisa nggak tadi? Ini nggak ada yang salah sih Kak Fit, lihat. Aman. Gimana Kak? Saling punya Kak Fit, pakai punya Kak Fit bisa nggak? Nggak ada yang salah sih punya kamu. Ini error, show message-nya bisa. Jadi kata-kata errornya adalah show message-nya itu yang nggak ada ya. Ya, buat baru aja. Nggak bisa sama dia, harus dua, main dua misalkan. Main dua I. Nah, coba jalankan. Nah, bisa ya? Apa coba yang salah kamu? Pasti ada typo. Coba saya cek dulu Kak. Iya, coba cek ya, compare ya. Kavin nggak kelihatan typonya, kecil-kecil banget tulisannya. Oke, sebenarnya udah ada karena kamu udah punya library PyKit. Ya udah, nanti tuh kamu cari tahu ya, salahnya di mana. Ya, oke, yuk kita lanjut. Kita akan buat akun GitHub. Sekarang kita semua buka GitHub, ketik GitHub. David sign out dulu. David sign out. David langsung masuk lagi. Kok jadinya kayak gini. Nah, David pakai incognito nih. Ya, sudah ya. Silakan sign up. Bagi yang belum punya akun, kalau yang sudah punya akun, sign in ya. Nah, inilah GitHub. Oke. Nah, GitHub ini adalah nah, seperti tempat untuk kita komunikasi lah, berbagi informasi proyek. Ya. Sign up, klik sign up. Nah, silakan login. Kalian buat akun, create account, kemudian bisa sign in ya. Bisa ya sign in ya buat akun ya. Ya, Kafit kasih waktu 3 menit dari sekarang buat akun dulu. Akan buat akun dulu ya. Di situ ada, jangan lupa di situ ada CAPTCHA ya. CAPTCHA atau ada I'm Hmm. not a robot. Permisi Kak, Nah, boleh izin share screen dulu? boleh, boleh. Jadi kalau untuk run kodenya di mana Kak? Apakah ini? Ini, sini Ran. Ini foldernya di mana? Oh, kamu save dulu. Sorry, kamu save dulu. Simpan dulu dong filenya. Saya ini.
Save. Biasanya kamu simpan di mana filenya? Local disk. File disk. Ah, jangan di situ. You don't have permission pasti. Kamu buat folder apa misalkan ini NB ini apa NB? Hmm? NB. Ini Hmm. NB. Documents. Nah, taruh di sini aja. Oke. Udah nggak apa-apa. Coba kamu ketik pip list di sini, tengah-tengah sini di terminalnya. Ketik pip list di terminalnya. Pip, List, list. pip dulu, pip, PIP, list. Oh ya, pip, list. Nah, enter. Scroll ke atas. Oke. Kamu perlu lakukan seperti ini, Yan. Oh, gimana? Hmm? Di meeting chat ya. Meeting chat. Ya. Kafit banyak banget nih package-nya. Bentar, sorry. Py Qt 5. Qt 5. Nih, pip install Py Qt. Nah, gitu. Ketik itu di terminal, kemudian enter. Banyak Kafit ya. Ya, Oke. Kalau udah keinstall nanti bisa. Nah, buat akun dulu. Buat akun GitHub setelah ini. Ya, silakan buat buat akun akunnya di GitHub. mana, Kak? Di website. Website. Berarti buka Mm-mm. Chrome dulu. Sign up. Ya, GitHub. Maka, Kak, sebentar, Kak. Mm-mm. Sudah? Ada yang sudah?
Boleh kasih react jempol yang sudah buat akun dan sudah login. Oke, Abi sudah. Oke, Abi sudah. Teman yang lain juga sudah. Cheryl sudah. Hmm. Oke, ada yang masih belum? Siapa yang belum buat akunnya? Ada yang belum buat akunnya? Sudah semua ya? Settings. Udah ya? Oke. Yuk, sekarang tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Benar? Sudah semua sama? Oke, tampilannya sama ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, yang pertama kita lakukan, inilah tampilan dashboard dari GitHub. Ya, Kafit kenal ini. Ini tampilan dashboard dari GitHub. Di sebelah kiri, ini ada kumpulan repo. Kumpulan repository. Misalkan kita mengupload sebuah project, itu nanti terkumpul di sini. Ya, repository. Nah, munculnya di sini. Di tengah-tengah, ini adalah feed. Atau ibaratkan kayak aktivitas ya, aktivitas following kita, followers kita ya. Nah, ini banyak nih. Tuh, ya, aktivitas following atau followers. Di sebelah kanan atas itu ibaratkan kita buat mencari ya. Nah, search aja. Kemudian di sebelah kanan ada profile. Oke, coba kalian lihat tombol hijau di sini. Ada new repository. Klik new repository. Oke, nanti muncul seperti ini. Sudah? Muncul new repository. Kita buat repo pertama kita. Ketik seperti ini. Python Pro 2 Algonov Python. Bukan. Gini aja. Python ini lesson berapa? 29 ya? Lesson 29. Ya. Lesson 29. Oke. Boleh begini. Repository name-nya. Oke. Sudah? Udah ya?
Setelah kita buat, oke. Nah, Kafit biar tahu nih. Oke, Fitian katanya sudah. Rashid sudah. Kenapa Nolan? Gak ada apanya. Saya Apanya share ya nggak ada? Kak. Ya, Gini Kak. Chat yang mana Kak? coba silang dulu nih. Oke, klik profile, Oh yang ini. repositories. Nah, Ini. klik new. Di sini. Oh ya. Ya, oke. Udah semua ya. Oh, Kafit lanjut lagi. Scroll ke baca. bawah. Ini tidak perlu kita apakan. Nah, tambahkan. Tadi kan kita ada tugas untuk nambahan lisensi ya. Nah, namakan lisensi. Nama lisensinya adalah README. Oke, boleh kita tambahin README. Cara tambahinnya adalah seperti ini. Nah, tadi ya lisensi. Ya. Klik no lisensi. Ini kita tambahkan aja. Lisensinya adalah README. README-nya aktif. Kemudian lisensinya tambahkan misalkan Apache lisensi 2.0 gitu. Sudah? README-nya diaktifkan. Lisensinya diubah. Oke, sudah? Semua sudah ya? Klik create repository. Nah, nanti dia menjadi seperti ini. Create repository. Oke, sudah? Create repository. Oke, sudah ya? Nah, kita sudah punya dua file. File yang pertama adalah license dan juga readme MD. Nah, lisensi dan juga readme MD. Tampilan seperti ini. Oke, ada yang belum? Sudah semua? Aman ya? Oke. Lanjut, kita akan... Ya, selanjutnya kita balik ke project kita. Balik ke project kita ya. Nah,
balik ke project kita. Nih, balik ke project kita. Kenapa Rashid? Gimana gimana? Bisa di share screen aja. Ya. Kita lihat di sini project kita itu ada di dalam folder lesson 29. Sekarang ada dua cara. Ingat, ada dua cara. Cara kita push ke GitHub. Yang pertama kasih Kavit, Kavit kasih tahu cara termudah, ya. Cara termudah. Caranya kita balik lagi ke GitHub-nya. Kalian tinggal klik add file, kita upload file. Nah, kalian tarik drag files here to add them to your repository. Ya, tinggal upload, choose your files. Kavi cari file Kavi tadi ya di tugas. Nih, main.py. Nah, Kavi upload. Oh, ternyata nggak bisa nih. Kita harus masuk ke ini. Kavi berarti harus coba keluar dulu ini. Ya, coba cara upload kalian bisa nggak? Nah, ah, Kavi nggak bisa ngupload. Kavi nggak bisa upload file ya. Oke, berarti kalau nggak bisa upload, Kavi tinggal gini aja. Cara termudah gitu ya. Yang pertama tadi upload file lewat sini, atau kalian salin programnya. Tapi kalau salin tuh lama banget ya, satu-satu. Misalkan kalau project kita banyak satu-satu ya, terlalu lama. Nah, caranya gitu, upload file. Nah, misalkan taruh di sini, ya ada yang bisa upload file, tidak bisa upload file ya. Oh, sudah bisa akhirnya. Hmm. Error ya GitHub-nya ya. Atau jaringan Kavit. Oke. Nah, ini Kavit contohnya sudah masukkan filenya ya. Ini filenya main.py. Setelah itu Kavit commit. Nah, dia akan proses. Nah, dia muncul ya. Nah, ini hasil GitHub kita. Kalau diklik, ini adalah program yang kita punya. Nah, siapa yang sudah berhasil? Boleh kasih reaction. Nah, hasilnya seperti ini. Siapa yang sudah berhasil? Upload file.
Gimana tadi, Kak? Saya ke toilet. Di-upload file aja yang sudah berhasil siapa? Upload file, hasilnya seperti ini. Ada yang sudah berhasil? Sudah, oke Nolan sudah. Rifano sudah. Mudah ya? Nah itu cara upload file. Oke, sudah? Tapi kalau ada perubahan gimana? Nah, nanti kalau ada perubahan, bisa caranya pakai seperti ini. Oke, sudah ya. Kalian, nih Kafit kasih tahu caranya. Harus buka Viscode lagi. Kemudian kalau mau upload, kalau mau get, misalkan. Nah, ini Kafit kasih cheat sheet-nya ya. Oke, perlihatkan seperti ini. Git config user dot name. Oke, oke. Kelihatan komentarnya seperti ini. Nah, ini cara Kafit melakukan update. Nah, misalkan lagi. Kalau Kafit tarik lagi ya. Origin. Ini Kafit tarik ini. Oke, kemudian Kafit. Misalkan terakhir paling bawah Kafit itu ini adalah update ya. Terbaru. Misalkan gitu. Nah, that git branch. Oh, Kafit harus. Oh, ini udah buat ya ini. Ada yang belum lagi? Gimana? Ada yang belum? Git.
Git push origin main. Straight. Nah, kalau misalkan Kavit refresh, nanti hasilnya ini update ya main.py-nya ya. Nih, Kavit coba cek. Kavit punya master di sini. Nah, jadi ada dua. Ada yang punya Kavit master, ada yang punya Kavit sendiri. Nah, ini menjawab pertanyaan, gimana Kavit? Pertanyaannya kalau misalkan dia tabrakan filenya atau punya dia kehapus di, terus punya aku enggak. Nah, caranya gini. Coba kalian lihat, Kavit punya dua branch, namanya branch main dan juga master, ya, main dan master. Jadi ini ibaratkan branch itu ibaratkan akun lah ya. Branch itu ibaratkan akun. Coba lihat di sini. Di branch main, Kavit pindah ke branch main ya. Di branch main, lisensi dan readme itu ada. Tapi kalau di branch master itu nggak ada. Dia hanya ada lesson 29, ya, folder. Nah, tadi Kavit punya Kavit itu kan pertama Kavit nambahinnya melalui branch main. Cara nambahinnya kan Kavit upload file ya. Upload file, kemudian Kavit masukin filenya. Nah, itu di branch main, di akun yang main nih, yang pertama. Kemudian, di akun yang master, Kavit tambahkan tapi menggunakan lesson ini pakai terminal tadi yang Kavit coding-coding tadi. Nah, itu cara nambahinnya menggunakan di terminal ya, menggunakan sintaks. Nah, isinya itu sama, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah Kavit nambahin ini. Nih, nih di paling bawah. Ini adalah update terbaru ya, di line ke-31. Kalau di branch main ada nggak, Kavit? Nggak ada ya. Di branch main itu nggak ada. Nih, branch main itu nggak ada nomor 31 tadi ya. Nah, dia hanya sampai sini. Nah, terus gimana, Kavit? Tumburan nggak? Nggak ya kan? Pertanyaannya, tumburan nggak? Nggak. Karena Kavit membuat dua branch. Ya, dua branch ini ibaratkan dua akun. Tadi contohnya Rifano dengan Hafiz tadi ya. Nah, misalkan kasih nama. Berarti Kavit buat git branch baru. Misalkan Rifano. Rifano punya akun yang namanya Rifano di sini. Misalkan katakan Rifano ya. Kemudian ini Hafiz gitu. Nah, jadi kalau punya Rifano udah ada update-annya, punya Hafiz belum. Itu nggak akan tumburan. Jadi nanti yang nyatuin adalah si yang punya repositori ini. Nah, cara nyatuinnya gimana, Kafit? Cara nyatuinnya seperti ini. Tinggal Kafit compare and pull request. Ya. Nah, hanya ini nih tambahannya kan. Nah, ini update-nya. Yang lainnya udah sama. Ya. Nah, perubahannya hanya itu. Gitu ya. Perubahannya hanya komentar. Karena dia nggak ada perubahan, jadi nanti kita, ya udah tinggal kita tambahkan aja ya. Nah, ini. Perubahannya hanya komentar ya. Jadi nggak perlu di compare ya, nggak perlu dimasukkan karena perubahannya hanya itu. Kalau misalkan Kavit perubahannya ada di programnya, misalkan if perubahannya kalau misalkan ada di dalamnya codingannya itu maka akan berubah ya gitu. Oke, sudah semua? Sudah buat semua ya hasilnya? Berarti sudah semua.
Ya, ini. Nah, nah, dari hasil tadi, setelah kita tambahkan menggunakan GitHub, nah ada nggak yang mau ditanyain? Dari hasilnya tadi, sudah berhasil semua. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tidak ada pertanyaan? Sudah aman semua? Nah, ini diam aja. Kavin nggak tahu nih. Aman ya berarti ya? Oke. Kalau aman, nah kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar untuk menambahkan file ke GitHub. Sudah buat akunnya juga. Nah, contoh berhasilnya adalah nanti ketika kita lihat di profile, di repository, itu muncul repository kita di paling atas nih. Python Lesson 29. Ini ya. Nih, nanti muncul di paling atas. Ya, gitu. Oke, untuk hari ini kita sudah selesai karena tersisa 2 menit lagi. Terima kasih ya. Kapit, untuk hari ini hanya menggantikan. Jadi nanti seterusnya di pertemuan berikutnya adalah tutor asli kalian ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ya. Oke, thank you untuk hari ini. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Dadah semuanya. Thank you.